Selamat siang Pak Nur Hadi Susanto selaku dosen mata kuliah manajemen risiko serta Mas Ilham Gumilang selaku asisten dosen dari mata kuliah manajemen risiko. Perkenankan kami kelompok 2 akan mempresentasikan perihal manajemen risiko kasus korupsi ekspor minyak goreng oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Dagang sebagai mitigasi sektor publik Kementerian Perdagangan. Di sini ada teman saya, Klarin, kemudian Vira, Kinen, dan Winda. Sebagai pengantar, untuk tugas dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri yaitu memiliki wewenang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri. Untuk tugas dan fungsinya sendiri terdapat ada 7. Yang pertama yaitu perumusan kebijakan di bidang peningkatan dan fasilitas ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitas impor, serta pelindungan dan pengamanan perdagangan. Kedua, terdapat pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan fasilitas ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitas impor, serta perlindungan dan pengamanan perdagangan. Ketiga, terdapat penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang optimalisasi fasilitas ekspor dan pengawasan impor. Keempat, terdapat pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang optimalisasi fasilitas ekspor dan pengawasan impor. Kelima, terdapat evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan fasilitas ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitas impor, serta perlindungan dan pengamanan perdagangan. Kemudian, keenam, terdapat pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Dan yang terakhir, ketujuh, terdapat pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Kemudian untuk studi kasus yang kami angkat di sini adalah studi kasus korupsi minyak goreng oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri dari Kementerian Perdagangan, yaitu di sini Dirjen Daglu Kemendak ini terlacak menyetujui perdagangan ekspor minyak dan turunannya. Di sini dapat dilihat beberapa berita acara. Kemudian dari Peraturan Kementerian Perdagangan sendiri nomor 6 tahun 2020 dijelaskan terkait penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintahan atau PSIP di lingkungan Kementerian Perdagangan. Nah, dari situ resiko itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada resiko internal yang hadir dari dalam organisasi, dan yang kedua ada resiko eksternal yang hadir dari luar organisasi. Untuk penetapan resiko itu Kementerian Kementerian Perdagangan membagi menjadi 2 hal. Yang pertama yaitu tingkat kementerian yang akan ditinjau langsung melalui indikator kinerja utama kementerian itu sendiri. Kemudian akan berorientasi pada ruang lingkup manajemen risiko di tingkat strategis atau kebijakan. Dan ini cenderung ke eksternal. Kemudian pada tingkat eselon 1 merujuk pada indikator kinerja utama eselon 1 itu sendiri yang membicarakan hasil, output, atau sub-output dari eselon 1 sendiri, kemudian akan berorientasi pada ruang lingkup manajemen risiko, tingkat operasional, dan kegiatan. Baik, tadi telah dijelaskan terkait dengan studi kasus dan pengantar oleh rekan kami. Selanjutnya, di sini kami mengaitkan dengan salah satu materi dalam manajemen risiko sektor publik, yakni berkaitan dengan strategi for negative risk framework sebagai kerangka untuk ancaman risiko negatif yang dihadapi oleh Kemendak. Nah, di sini ada 4 kategori yang telah kami kelompokkan. Yang pertama, ada indikator menghindari. Dalam hal memitigasi kasus korupsi ekspor minyak Dirjen Kemendak, di sini dari poin menghindari ada 2 hal. Yang pertama, dari segi pengambilan keputusan ini perlu dipertimbangkan secara matang karena pada kondisi dan krisis kelangkaan minyak goreng terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri. Ternyata yang harus dibenahi sendiri adalah dari internal Kemendak itu. Kemudian yang kedua, dari segi penyiapan bahan baku alternatif selain CPO atau crude palm oil di masa mendatang untuk minyak goreng. Kemudian selanjutnya dari segi indikator mengurangi perlu adanya
penyeleksian secara matang terhadap perusahaan-perusahaan yang nantinya akan bekerja sama dengan Kemendak, terutama dalam program ekspor minyak goreng. Selanjutnya, dari segi transfer, ini ada berbagai macam pemberian insentif pada perusahaan-perusahaan, salah satunya program mandatory biodiesel yang menggunakan CPO sebagai bahan utama dalam mengolah mandatory biodiesel ini, sehingga ada berbagai macam perusahaan yang diberikan insentif. Perlu adanya penyeleksian kembali terkait dengan pemberian dana ini. Kemudian yang terakhir, dari segi indikator menerima, kelompok kami mengkategori dalam 2 poin. Yang pertama adalah bahan baru terbarukan, dalam hal ini minyak goreng CPO yang digunakan itu harus mendapat pengolahan dan penempatan produksi secara legal. Sedangkan poin yang kedua adalah merestrukturisasi kembali susunan internal Kemendak dan ketentuan perusahaan yang dapat bekerja sama terkait dengan program pemerintah, khususnya dalam ekspor minyak goreng. Selanjutnya kita akan membahas mengenai risiko yang dialami Kemendak dengan adanya kasus korupsi ekspor minyak goreng itu sendiri menggunakan matriks probability and impact. Nah, di sini mungkin ada kemungkinan probability yang tinggi, yang pertama dan impact tinggi adalah kenaikan harga dan ketidaktersediaan stok minyak goreng di Indonesia. Kemudian probability dengan tinggi dan impact medium itu adalah kerugian pemerintah dalam pemberian BLT minyak goreng. Yang ketiga ada probability tinggi dan impact yang rendah adalah menurunnya kepercayaan publik. Sementara untuk probability medium dan impact yang tinggi itu ada penurunan konsumsi di masyarakat karena adanya korupsi ini. Terus yang kedua adalah probability medium dan impact yang medium itu adalah menurunnya persaingan pasar minyak goreng yang tidak sehat. Kemudian ada probability yang medium dan impact yang low adalah kerugian perusahaan lain dengan pemberian izin secara ilegal. Selanjutnya, dari matriks risiko tersebut, kami memberikan beberapa control plan di sini sesuai dengan risk level yang ada, di mana cara membacanya seperti panah berikut, yakni semakin ke bawah, semakin urgent dan perlu segera untuk diatasi. Yang pertama, di bagian moderate, karena kebetulan di bagian trivial dan tolerable, beberapa risiko yang kami manajemen kemarin cenderung di bagian moderate, substansial, dan intolerable. Nah, di bagian moderate ada kerugian pemerintah dalam pemberian BLT minyak goreng yang bisa dilakukan, yakni adalah memperkuat transparansi dan sistem verifikasi penerimaan manfaat dengan memastikan bahwa penerima manfaat dilakukan verifikasi yang ketat agar pemerintah dapat memantau dan meminimalkan risiko penyalahgunaan dan kebocoran dana bantuan. Yang berikutnya adalah melakukan pengawasan eksternal. Dapat dilakukan dengan cara melakukan audit independen secara rutin atas pelaksanaan program BLT. Kemudian, masih di level yang sama, yakni moderate, yaitu menurunnya kepercayaan publik. Hal ini dapat diatasi dengan 2 hal, yaitu melakukan transparansi dan akuntabilitas, serta keterlibatan partisipasi publik, di mana keterlibatan partisipasi publik ini dapat dilakukan dengan cara responsif terhadap masukan publik, yakni respon dengan cepat dan serius terhadap keluhan dan masukan publik, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memperkuat partisipasi publik. Yang berikutnya di kategori level substansial, yakni ada penurunan konsumsi masyarakat. Dapat diatasi dengan cara melakukan riset pasar dan stimulus ekonomi, di mana keduanya saling melengkapi. Dalam riset pasar, di sini kita akan berusaha untuk mencari dan mendalami serta memahami faktor-faktor yang menyebabkan penurunan konsumsi. Kemudian untuk pemberian stimulus ekonomi, kita dapat memberikan stimulus ekonomi melalui insentif pajak, subsidi, atau program bantuan sosial untuk mendorong konsumsi masyarakat, memperkuat daya beli, dan mengurangi dampak penurunan konsumsi. Nah, yang berikutnya adalah persaingan pasar minyak goreng tidak sehat, yakni kita bisa melakukan
aksi, salah satunya mempertegas penegakan hukum, khususnya ya ini regulasi anti monopoli, di mana menguatkan regulasi anti monopoli dan anti praktik persaingan tidak sehat di sektor minyak goreng, serta melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap praktik monopoli, kolusi, dan kartel yang dapat menciptakan lingkungan persaingan yang sehat. Kemudian di bagian level intolerable, di sini ada dua, yakni kenaikan harga dan ketidaktersediaan stok minyak goreng di Indonesia, serta kerugian perusahaan lain dengan pemberian izin secara ilegal. Nah, untuk kenaikan harga dan ketidaktersediaan stok minyak goreng di Indonesia dapat dilakukan dengan diversifikasi pasokan, yakni pemerintah dapat mendorong diversifikasi pasokan dengan mengurangi ketergantungan pada satu atau beberapa pemasok tunggal. Hal ini juga dapat dilakukan dengan memperluas jaringan perdagangan internasional, membangun hubungan dengan produsen minyak goreng lokal, dan mendorong investasi dalam industri minyak goreng di dalam negeri. Kemudian juga dapat dilakukan dengan manajemen stok strategis, dan yang tidak kalah penting adalah transparansi dan pengawasan yang ketat. Selain itu, pada kerugian perusahaan lain dengan pemberian izin secara ilegal, kita juga dapat melakukan dua hal, yakni penguatan sistem perizinan dan melakukan audit dan pengawasan yang reguler terhadap pemberian izin oleh Kemendak. Oke, setelah berbagai pembahasan tadi, kali ini kita akan akhiri dengan kita akan menengok bagaimana siklus manajemen risiko yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan yang diambil dari sama Permendak nomor 6 tahun 2020. Nah, jadi untuk Februari kali ini dimulai oleh Kemendak itu dengan komunikasi dan konsultasi yang dilakukan antara lain dengan rapat berkala, rapat insidental, ataupun focus group discussion. Kemudian dari situ melahirkan adanya penetapan konteks yang untuk menentukan ruang lingkup dan periode penerapan manajemen risiko. Ya. Nah, ini dibagi menjadi tingkat kementerian dan tingkat unit eselon 1 gitu. Di mana nanti ada dituangkan dalam formulir penerapan manajemen risiko yang diisi oleh seluruh level manajemen risiko. Itu ada tingkat kementerian dan eselon 1 yang kemudian ditandatangani oleh pemilik risiko sesuai tingkatannya. Nah, dari situ dilakukan penilaian risiko, yakni pertama identifikasi risiko yang meliputi penetapan tujuan, proses penyataan penyebab dan dampak risiko, kemudian analisis risiko, yakni proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dari mungkin besaran dampaknya dan juga level atau status risikonya. Kemudian setelah itu dilakukan evaluasi risiko yang meliputi menyusun prioritas risiko dan menentukan risiko utama, seperti mungkin sudah dipraktekkan tadi di slide sebelumnya. Nah, kemudian setelah dilakukan penilaian itu, dari Kemendak ini melakukan penanganan risiko yang tadi sempat dijelaskan ada antara lain mengurangi, menurunkan, mengalihkan, menghindari, ataupun menerima, yang kemudian setelah menetapkan itu disusunlah rencana tindak pengendalian berdasarkan opsi yang telah dipilih. Kemudian diakhiri oleh monitoring dan review untuk siklus yang dilakukan dalam periode 1 tahun itu. Nah, berangkat dari framework ini, yang kami lihat ini bahwa saat ini yang cakupan dalam framework ini adalah secara general dari manajemen risiko yang dilakukan Kemendak. Nah, melihat dari bobot dan dampak yang berpotensi diakibatkan dari kasus korupsi yang kami pilih saat ini, mungkin ada beberapa upaya yang mungkin dapat dilakukan oleh Kemendak untuk berfokus dalam penanganan korupsi, terutama secara internal dari Kemendak begitu. Nah, salah satunya yaitu meninjau dari dampak dan pengaruh tindakan korupsi dalam Kemendak. Pembahasan korupsi bisa menjadi kategori risiko tersendiri di dalam manajemen risiko untuk memastikan bahwa risiko dari korupsi ini bisa diperhatikan secara memadai begitu. Kemudian selanjutnya juga penilaian risiko. Nah, penilaian risiko korupsi ini bisa lebih spesifik begitu yang dihadapi oleh kementerian, dari kemungkinan terjadinya, dampak potensial, kerentanan dalam proses sistem operasi yang sudah ada. Kemudian setelah itu juga pengembangan kebijakan dan prosedur anti korupsi yang komprehensif berdasarkan temuan penilaian risiko korupsi yang kemudian mengeluarkan pedoman dan protokol yang jelas untuk mencegah mengurangi risiko korupsi, termasuk beberapa langkah-langkah yang mencegah seperti konflik kepentingan, suap, penipuan, penggelapan, praktik korupsi lainnya di dalam level kementerian. Kemudian yang paling penting karena dalam saat ini penanganan risiko itu dilakukan oleh
penanggung jawab di dalam kementerian gitu. Nah, ini penting karena melihat kasus yang saat ini itu dilakukan oleh petinggi kementerian. Nah, yang penting ini dilakukannya program perlindungan pelapor yang kuat untuk secara anonim menjamin kerahasiaan, melakukan tindakan pembalasan terhadap pelapor, dan menggunakan prosedur untuk menyelidiki kasus-kasus korupsi yang dilaporkan. Nah, kemudian diakhiri oleh mungkin sudah disebutkan juga beberapa kali di sebelumnya mekanisme pemantauan pelaporan, di antaranya seperti audit internal yang berkala, tinjauan keuangan, dan analisis data untuk mengidentifikasi ketidaknormalan dan pola indikasi perilaku korupsi. Begitu. Next. Oke, sekian dari kelompok kami mengenai pembahasan manajemen risiko dan sistem pengenalan internal saat ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.